Halo guys, pernah dengar kata tenggo ya? Kalau tenggo itu kan identik umumnya dengan makanan yaitu wafer. Nah, kali ini saya akan membahas tentang tenggo, tapi bukan tenggo wafer, tapi tenggo dari ini. Nah, ini adalah tenggo guys. Ini tele merek Six Hour, serinya Tenggo 4 dengan pembesaran 3 sampai 12 kali 42. Nah, tele ini sudah bertahun-tahun dipakai, tepatnya hampir 6 tahun. Tempatnya hampir 6 tahun dipakai, dan sejak baru sampai sekarang ini sudah pernah mengalami beberapa kali jatuh dan benar-benar kecemplung air. Ini kecemplung air beserta senapannya masuk ke dalam rawa. Terus sudah pernah juga kehujanan, sering kehujanan, sering kedinginan di gunung. Dan alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini masih aman, tidak ada jamur, tidak ada burem, dan tidak ada tanda-tanda bintik-bintik di lensa. Jadi semuanya masih aman ya. Ini dulu belinya second karena harga barunya masih mahal, saat itu masih mahal. Mungkin bagi saya termasuk mahal sekali, makanya saya dulu beli second. Bisa dikatakan harga second itu lebih murah 25% harganya. Jadi intinya ini saya dulu beli second tapi kondisinya masih mulus, masih bagus. Nah, seiring berjalannya waktu dengan pemakaian yang sudah melampaui 5 tahun ya, ini warnanya berubah karena sering kena panas, kena pergantian cuaca, dan yang pasti pengaruh dengan lingkungan lah ya. Aslinya warnanya seperti ini. Ini kan yang kena mounting nih ya. Ini yang kena mounting. Aslinya warnanya seperti ini. Terus ini yang kena panas jadi agak sedikit pudar ya. Abu-abunya pudar. Tele ini zaman dulu sudah memiliki fitur FFP dan zero stop. Yang sekarang lagi booming itu kan FFP dan zero stop. Nah, tapi ini dulu sudah mempunyai fitur itu tapi tidak booming. Jadi saya itu dulu punya tele ini pertama kali sudah ada fitur FFP dan zero stopnya. Cuman saya nggak menganggap ini fitur istimewa. Saya anggap ini fitur biasa aja lah. Mungkin karena tele-tele yang harganya sedikit mahal, makanya ada fitur itu gitulah. Tapi ternyata fitur-fitur seperti itu sekarang booming sekali. Bahkan ada tele yang harganya 1 jutaan sampai 2 jutaan, yang murah-murah itu sudah mengadopsi fitur FFP dan juga zero stop. Nah, tele ini sebenarnya bisa dikatakan mempunyai banyak fitur dan juga teknologi, serta spesifikasinya pun juga lumayan ya. Tapi untuk pembahasan tentang spesifikasi dan juga teknologi nanti di next video. Kali ini saya hanya akan memperlihatkan wujud dari tele ini itu seperti ini. Ini telenya lumayan berat sih. Lebih berat dari tele Hauke, lebih berat dari tele Discovery, lebih berat dari tele Vector, lebih berat dari tele Markul dengan pembesaran yang sama. Nah, untuk motifnya termasuk unik, jadi tidak full hitam, jadi kombinasi warna ya, dua warna, ini abu-abu, ini hitam. Bagian depannya tuh seperti ini guys. Nah, bagian depannya seperti ini. Terus ini bagian lensa depan, dan ini masih celing, benar-benar celing ya. Terus ini sudah paralak samping. Paralaknya minimum di 40 yard, minimum di 40 yard, maksimum sampai 500 hingga infinity. Terus ini sebenarnya ada lampunya guys, ada lampunya, tapi nggak tahu kenapa ini lampunya mati. Lampunya mati gara-gara tadinya jatuh toh.
Tak pikir baterainya habis, tapi baterainya tak ganti baru pun tetap nggak mau nyala. Jadi ini lampunya nggak bisa nyala, tapi ya nggak apa-apa sih nggak nyala karena saya juga jarang sekali pakai fitur lampu reticle ya. Terus untuk turret, nah turretnya ini unik guys. Turretnya itu bisa dikatakan ribet, konstruksinya ribet. Nah, ini ada angka-angka, simbol-simbol dan apa itu kayak semacam apa ya? Anggap aja indikator lah ya. Ini kayak semacam indikator dan ini semua ini bukan hanya pajangan, ini benar-benar ada fungsinya, guys. Besok di video berikutnya akan saya jelaskan arti dari angka dan simbol-simbol ini dan juga nanti akan saya buka turret kanan kirinya, terus atas bawahnya juga akan saya buka, akan saya perlihatkan mekanisme zero stopnya itu seperti apa. Yang pasti ini sudah zero stop, tapi mekanisme zero stopnya ini berbeda dengan tele-tele yang beredar sekarang yang harga 2 jutaan itu. Karena beberapa waktu lalu saya juga bongkar tele harga 2 jutaan yang berjamur itu kan. Itu udah zero stop, tapi zero stopnya itu jauh berbeda dengan tele six hour ini. Oh ya, tele ini dulu saya beli dua ya. Ini yang satu Tenggo 4 dengan pembesaran 312 kali 42 dan yang satunya Tenggo 6 dengan pembesaran lupa aku. Soalnya udah tak jual ya. Yang pasti bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya seperti ini itu Tenggo 6. Yang Tenggo 6 udah tak jual karena satu alasan utama yaitu beratnya minta ampun. Terus alasan kedua karena BU. Nah, yang masih tersisa itu 04 ini, Tenggo 4 ini. Terus untuk pembuatan juga beda ya. Untuk yang Tenggo 6 kemarin, pembuatannya itu tertulis assembled in Japan. Nah, kalau ini assembled in Philippines. Tetap untuk The Signet B6 Hour in Oregon sama, cuman yang membedakan assemblednya itu. Yang satunya yang kemarin itu Japan, kalau yang ini Philippines. Terus untuk bagian lensa belakang seperti ini guys. Nah, terus untuk zoomnya minimal di 3. 3 itu retikelnya itu seperti ini, tak perlihatkan ya. Nah, kalau 3 itu retikelnya saya fokusnya kurang, malah hilang. Nah, kalau 3 itu retikelnya itu seperti itu 3, zoom 3, kecil sekali. Terus ini tak perbesar ke angka paling besar lah ya, ke angka 12. Nah, kalau 12 retikelnya seperti ini. Nah, itu retikelnya. Ini jenis retikelnya kalau sesuai nama di kardusnya, sesuai spesifikasi, ini kalau diartikan artinya adalah sepatu kuda, retikel sepatu kuda. Nah, penampakannya seperti ini. Nah, itu retikelnya. Masih nggak bisa fokus sih, karena maklum saya pakai tangan satu ya. Nah, bentuknya seperti itu guys. Yang pasti intinya ini retikelnya apa ya, kalau nggak kebiasa atau nggak terbiasa pakai retikel model begini itu nggak nyaman, karena saya juga awalnya nggak nyaman pakai tele ini tuh nggak nyaman karena retikelnya tuh aneh, semakin di zoom retikelnya semakin besar, jadi bentuk sepatu kudanya itu semakin besar sekali gitu loh. Makanya ini kalau saya pakai paling di zoom yang saya pakai itu mentok di 6, nggak pernah sampai 12. Oke, inilah Six Hour Tenggo 4 yang mempunyai fitur zero stop dan juga FFP, dan ini sudah ada sejak beberapa tahun yang lalu dan sekarang fitur itu sekarang lagi booming. Dan untuk video yang akan datang nanti akan saya bahas semua, ini akan saya protoli turretnya untuk memperlihatkan bagaimana mekanisme dan juga bagaimana
susunan dari turretnya. Yang pasti ini unik. Dan ini eh, indikator ini bisa bergerak guys. Yang putih itu loh. Yang putih ini loh, yang kayak pensil itu bisa bergerak dari 0 sampai ke angka 7 sesuai dengan putaran turret kita. Oke, demikian video dari saya. Nantikan video selanjutnya tentang tele ini. Terima kasih sudah bersedia menonton. Salam hormat, sampai jumpa. Tenggo 4 tapi bukan wafer tenggo.